A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali kita di kuliah online via YouTube, mata kuliah akhlak tasawuf. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk terus melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Habibullah, Khalilullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita sekarang ini dapat menikmati kehidupan berislam dengan baik, dan dengan mudahnya kita melakukan agama tanpa ditakuti atau diintimidasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Semoga kita semua masih terus dalam limpahan iman, Islam, dan untuk mencapai derajat takwa. Sudah Bapak terima UTS kalian yang mengikuti remedial. Alhamdulillah semuanya, hampir semuanya ya, tapi semuanya itu dalam keadaan mengisi UTS remedialnya, semuanya dalam keadaan benar. Karena yang Bapak minta itu siapa yang mencetuskan pertama kali tasawuf di nomor 3 rata-rata yang salah. Itu kalian menjawab, kalian menjawab itu thariqah ya, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu adalah yang pertama kali mencetuskannya adalah dan tokoh utamanya adalah Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau jawabannya itu pasti Bapak benarkan, dan kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Dan kemarin juga ada sedikit protes dari kawannya, saudari Nuzul, terima kasih. Bukan Bapak diskriminasi untuk tidak meremedialkan Yosa. Pada waktu itu Bapak memang baru pulang, jadi baru pulang jam sekitar 1:30 dari pekerjaan, 1:30 malam ya. Jadi konsentrasi Bapak terpecah. Jadi waktu menjemput Yosa, Bapak berpikir itu ada Al-Imam Al-Ghazalinya. Ternyata setelah Bapak dapat kritikan dari kamu, Bapak lihat lagi ternyata tidak ada. Dan Yosa itu komite MDA itu harus mengikuti remedial kembali. Dan Bapak juga ada bocoran dari Yosa, ada beberapa kawannya yang tidak ingin kuliah dengan YouTube, tidak sesuai, mungkin karena kuotanya terlalu besar, dan juga sinyal ya, masalah di sinyal. Kalau itu masalah kalian, maka itu juga menjadi masalah dari Bapak ya. Kuota yang Bapak keluarkan juga tidak sedikit ya, tidak sedikit besarnya. Kalau dilihat dari 1 jam kuota Bapak, kalau kalian mau lihat nanti Bapak tunjukkan kuotanya ya. Kalau sebagai bukti itu sekitar 19 giga ya. Ternyata kalau 1 jam lebih, sekitar 1,5 jam itu 19 giga. Dikompres pun kalau mau hasilnya baik, itu hanya bisa dikompres 1/4 sampai setengahnya ya. Jadi kalau 19 giga itu sekitar 10 giga yang harus dikeluarkan, begitu sudah dikompres. Jadi kalau kalian keberatan, jujur Bapak juga keberatan dengan kuliah online ini ya, karena memakan waktu kami para dosen ya. Banyak sekali juga keluhan-keluhan ya dari kita. Cuma kita sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini, tidak ada kata keluhan ya. Sedikit pun tidak ada keluhan.
begitu Bapak juga masuk universitas, masuk IAIN, Bapak sudah tahu bahwasanya akan sulit nantinya kuliah ini. Ternyata benar, apalagi kuliah dahulu. Kuliah dahulu itu lebih sulit daripada kuliah pada saat sekarang ini gitu ya. Untuk mencari nilai C saja kita sangat sulit. Jadi kalau kalian keberatan dengan kuliah online, baik melalui WA ya, baik melalui Instagram misalnya, baik melalui Line, dan baik melalui YouTube ya, itu Bapak juga keberatan. Cuma ya, kita tidak bisa bicara keberatan. Kita ini suruh terjun ke jurang pun kalau demi pendidikan kita sanggup gitu ya. Jadi berkorban apapun silakan, tidak ada masalah. Intinya kita memintarkan mahasiswa, menjadikan mahasiswa itu seorang akademisi, menjadikan mahasiswa seorang intelektual, menjadikan seorang mahasiswa teknokrat. Itu tugas kami. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi yang keberatan menurut Bapak sangat tidak logis ya. Kenapa tidak logis? Karena kita dosen pun luar biasa ya tanggung jawabnya ini ya. Harus melihat satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian, terus menjawab lagi, harus belajar lagi. Apalagi Bapak kebetulan dikasih mata kuliah akhlak tasawuf yang memang Bapak berkali-kali bilang pada kalian, Bapak ini bukan ahlinya ya, Bapak ini ahli psikologi ya. Jadi sangat keberatan sekali gitu ya. Tapi apalah daya ya, apalah daya kita dosen ini, mau tidak mau kita harus lakukan itu. Terus kalian bilang sinyal kalian susah, Bapak kasih ya, kasih keran kepada kalian ya. Bapak tidak pernah otoriter. Kalau kalian memang sinyal susah, silakan kalian misalnya berkomentar di WA Bapak. Tapi jangan sering-sering ya. Cari sinyal itu. Di tempat Bapak ini di Betungan, ya. Boleh tanya, ada dosen-dosen yang di Betungan, itu sinyalnya luar biasa susahnya. Makanya kadang Bapak ngupload itu dengan luar biasa sekali ya. Bapak harus pakai pemancar supaya dapat sinyal. Ya, jadi sama sulitnya. Yang pertama masalah sinyal, masalah kuota. Dosen itu mungkin lebih banyak mengeluarkan kuota ya. Yang harusnya kami itu ngajar, Bapak ngajar di tempat misalnya. Setelah kalian presentasi baru Bapak jawab, lebih mudah, lebih enak kok ya. Belajar di kelas ya, di lokal ya, daripada di online ini ya. Terus yang ketiga, kalau kalian minta Bapak di media sosial lain, Bapak tidak punya, dan Bapak pun ini gaptek ya, gagap teknologi ya. Jadi suruh kalian di WA, misalnya grup WA itu yang Bapak tahu cuman chat ya. Ada katanya bisa ngomong langsung misalnya tanpa diketik, bisa ngomong itu terdetek langsung. Bapak nggak tahu, Bapak hanya bisa chat dengan kalian. Tidak sedikit pun Bapak punya yang lainnya ya. Tidak tahu, Line pun Bapak tidak tahu, IG, Instagram juga Bapak tidak tahu. Terus lagi Twitter sama Bapak pun tidak tahu. Bapak ini buka YouTube tahun lalu ya, sekitar bulan Agustus atau September. Untuk apa YouTube ini Bapak buat? Untuk menolong orang. Kalau orang itu tidak tahu alamat Bapak yang ingin berobat itu. Jadi makanya Bapak banyak belajar di YouTube. Awalnya dia mungkin kalau lihat YouTube Bapak pertama kali amburadul sekali ya, tapi karena dikit-dikit belajar ya, akhirnya bisa. Tapi Bapak tidak mau buka lagi yang lainnya, seperti WA, lain segala macam apa kemenangan aplikasi-aplikasi itu Bapak tidak buka. Jadi inilah yang bisa Bapak lakukan dengan YouTube. Kalau kalian masih keberatan dengan kuota, ada keran yang membuat kalian bisa. Misalnya Bapak pernah sekali mencoba melihat YouTube Bapak coba dengan YouTube Go ya. Memang tidak ada komen, memang tidak ada ada komentar, ada subscribe, ada like segala macam. Tapi nontonlah di sana.
Begitu kalian komentar, kalian lari ke YouTube biasa. Begitu kalian nonton di YouTube Go. Dan begitu Bapak lihat 1,5 ya, 1,5 jam. 1 jam setengah itu Bapak lihat di YouTube Go itu sekitar hanya 20 sampai 25 MB. Ya. Jauh yang dikeluarkan Bapak yang harus mengedit sekitar 2-3 giga karena berjam-jam. Terus juga harus mengupload, itu pun lama sekali ya, karena karena penuh sekali sudah di HP ini gitu. Hanya pakai dari kamera terus ke HP atau ke laptop, itu diedit lagi, terus harus di-upload lagi. Itu memakan kuota yang tidak sedikit. Jadi kalau kalian ada yang merasa keberatan dengan kuliah ini, ya silahkan, gak ada masalah ya. Ini pertemuan kita pun nggak lama lagi, hanya mungkin 3 sampai 4 kali lagi kita sudah melaksanakan semester nantinya. Ya kalau kalian misalnya keberatan dengan YouTube, ya silakan kalian, itu hak kalian untuk tidak mengikuti ya. Cuma yang Bapak tahu dan Bapak sudah pertanyakan di dekanat ya, pada dekan, pada wadik-wadik, boleh memakai YouTube, nggak ada masalah ya. Kuliah online, YouTube ini termasuk online ya. Jadi kalau kalian keberatan silahkan, nggak ada masalah ya. Silahkan kalian tidak tonton video Bapak, silahkan kalian tidak mengikutinya, tidak apa-apa ya. Khususnya untuk di MDA kalau nggak salah ya. Bapak sangat apresiasi sekali kalau kalian memang tidak mau mengikuti, nggak ada masalah ya. Bapak enjoy aja kok ya. Jadi bagi kalian yang tidak mau mengikuti silahkan. Tapi kalau MDB Bapak lihat semuanya luar biasa ya. Dan lagi kemarin UTS itu rata-rata semuanya benar ya, sudah menjawab Al-Imam Al-Ghazali. Terus lagi masalah perpaduan nomor 1 nomor 2 itu rata-rata sudah benar. Kalau kalian menonton YouTube Bapak sampai selesai, mungkin nggak ada yang namanya remedial, tidak ada yang namanya perbaikan. Tapi karena tidak selesai makanya perbaikan. Jadi bagi kalian yang merasa tidak berkenan untuk mengikuti mata kuliah Bapak melalui YouTube, Bapak secara demokrasi bilang silakan. Bapak gak ada masalah ya. Bapak tetap memakai YouTube ini karena inilah yang Bapak tahu. Silakan nanti kalian nonton waktunya, yang mau menonton, yang tidak mau menonton silakan, yang tidak mau komen silakan, gak ada masalah ya. Waktunya nanti lanjutan dari kuliah yang pertama. Ini hanya pembuka karena Bapak harus menerangkan kepada kalian. Dan untuk EOSA Bapak tunggu remedialnya ya, karena memang nya kamu itu nomor 3-nya tidak sesuai, tidak benar ya. Tapi ada yang menjawab misalnya dari Al-Fansuri segala macam, tapi ada Al-Ghazali jadi nomor 3, itu Bapak benarkan ya. Seperti punya ganda ya, terus siapa lagi satu lagi, terus ada Adnan Farizal ya kalau salah ya, yang tidak mengikuti UTS remedial. Maksud Bapak dengan remedial ini supaya Bapak bisa bantu nilai kalian. Jadi kalau Bapak sudah sampai demikian luar biasa membantu kalian, terus kalian tidak membantu Bapak, ya apa jadinya kami dosen ini ya. Tidak adanya timbal balik antara kalian dengan Bapak, misal dengan dosen-dosen yang lain. Mungkin dosen lain tidak ada remedial, Bapak mencoba ada remedial karena Bapak tidak ingin memberi nilai kalian itu yang tidak sesuai nantinya. Misalnya nilainya hanya D atau C, Bapak nggak mau sekali. Makanya Bapak adakan remedial. Ya, jadi untuk membantu nilai kalian. Dan alhamdulillah perbaikannya, remedialnya semuanya rata-rata benar. Ya, jadi demikian. Terima kasih. Minta maaf atas kesalahan. Mohon maaf lahir batin karena ini bulan Ramadan, jadi kita coba untuk sama-sama menghargai. Ya, kalau kalian mau dihargai, hargailah orang lain dahulu. Kalau kalian ingin dihormati, hormati orang lain juga. Kalau kalian ingin dijadikan orang-orang yang terpilih, maka pilihlah orang lain untuk yang terbaik untuk kita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bapak jalankan lagi. Oke. Jadi itu ya, Agung Hidayat Alia, itu jawaban dari Nuzul. Nuzul ini bagus ya jawabannya.
Bapak apresiasi ya. Dia masih banyak lagi sebenarnya, tapi Bapak sangat apresiasi apa yang kamu lakukan. Ya, terus Pak, saya Ahmad Wadi. Ya. Terus lagi nama Ilhamdi. Ya. Terus lagi Ilisa Okpayani. Ya. Terus lagi Akna Lisa. Ya. Terus lagi Muhammad Alfis. Ya. Terus lagi Afwan, Assalamualaikum. Naufal mau nanya, ciri-ciri antropologi dalam tasawuf apa saja Pak sekalian? Terima kasih. Oke, antropologi itu ilmu kemasyarakatan. Tasawuf itu mencari kebenaran secara agamis. Jadi ciri-ciri orang-orang tasawuf yang ada di antropologi itu dia lebih banyak diam, tidak asal bicara, tidak asal cuap. Nah, kalau kalian sudah melihat orang-orang seperti itu, dia secara tidak langsung dia sudah bertasawuf, ya, telah berakhlak tasawuf. Ya, dia tidak sembarangan bicara, dia tidak lelagaan, tidak pecicilan. Kalau kata Jakarta itu pecicilan, tidak semaunya, tidak. Jadi dia bicara itu kalau memang harus bicara. Kalau yang dia bicarakan itu penting sekali, urgen, maka dia akan bicara. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Terus lagi apa lagi nih? Ciri-ciri dalam ya itu saja ya. Jadi orang-orang yang antropologi yang sudah bertasawuf, yaitu tadi dia lebih kalian keseharian lihat dia sholat banyak di masjid, ya. Terus dia kadang dia nggak di depan, apa kadang dia tidak mau di belakang, dia harus di depan. Itu biasanya orang-orang yang sudah bertasawuf, dia di depan duduknya. Terus lagi kadang dia tidur-tiduran di serambi masjid, ya, dia orang bertasawuf. Terus dia mukanya bersih, biasanya orang-orang tasawuf itu bersih karena dia tidak pernah lepas dari namanya air wudhu, itu ciri-cirinya. Terus dia tidak banyak bicara, bicaranya kalau penting saja. Maka ada pepatah mengatakan bicaralah yang baik atau diam. Itu ya. Begitu. Jadi siapa nih namanya? Naufal. Bagus pertanyaannya ya. Bapak apresiasi kamu. Terus ini selanjutnya Muhammad Ihsan Arlansah tidak bertanya. Assalamualaikum. Raka MD belum bertanya. Terus ini Naufal Saur. Tadi anak saya Noval juga ya. Mana sih? Noval sama Noval Saur sama ya. Itu di komen ya. Ini kalian sama nggak dua ini ya? Jadi jangan sampai Bapak ini ada Noval Nasaur ya. Terus lagi Assalamualaikum, saya Ratna Siregar kelas MD. Ya, saya ingin bertanya. Ya, alhamdulillah Bapak akan jawab. Ilmu akhlak dan ilmu psikologi saling berkaitan. Apa yang terjadi jika salah satu ilmu itu tidak dimiliki, dan bagaimana cara agar kita bisa menumbuhkan kedua ilmu itu dalam diri kita sendiri? Mohon penjelasannya. Ya, yang telah Bapak katakan, akhlak itu satu ilmu yang lebih menjurus kepada perilaku kita dalam bidang agama. Sedangkan tasawuf itu melembutkan hati seseorang. Ya, orang yang sudah belajar tasawuf maka belum tentu hatinya lembut. Orang yang telah bertasawuf belum tentu kata-katanya sesuai dengan kaidah-kaidah agama, walaupun dia bicara masalah agama, seperti yang ditanyakan Naufal tadi. Siapa tadi itu ya, yang keras tadi ya, keras bicara segala macam. Mungkin dia sedang bicara tasawuf tapi tidak berpsikologi. Nah, psikologi ini melembutkan bagaimana kita berbicara. Dia bicara keras, Bapak bicara agak keras bila memang Bapak perlu bicara keras. Tapi bila tidak perlu, Bapak tidak perlu bicara keras. Oleh karenanya Bapak bicara keras itu hanya penegasan. Yang apabila katakan kemarin, Bapak kalau nunduk-nunduk itu kan mengurangi enggak, itu menegaskan apa yang kita bicarakan. Kalau tidak, audiens ya, pendengar kita, orang-orang ya, mad'u yang melihat kita ceramah, mereka tidak mengerti kalau kita sedang menegaskan sesuatu. Kalau misalnya kita menegaskan satu dengan suara, siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau takut dengan penegasan tadi? Seperti perintah-perintah Allah itu harus tegas.
ya, bukan keras tapi tegas. Jadi andai kata salah satunya tidak ada, ya itu tadi bagus, tapi ada nilai-nilai yang gambling di sana, ada kekurangan-kekurangan. Ya, tasawuf kurang tanpa psikologi, psikologi kurang tanpa tasawuf. Jadi saling berkaitan ya Ratna ya. Terus lagi bagaimana menumbuhkan keduanya? Itu saling kita ambil dua-duanya gitu. Kita bicara lembut dengan seseorang, misal permisi, saya numpang tanya Bu, atau assalamualaikum warahmatullah, saya numpang tanya Bu di mana tempat orang ini, atau kalian SMS Bapak, chat Bapak misal assalamualaikum, maaf Pak mengganggu Bapak, saya ini Pak Ratna, saya di sini ingin bertanya, saya di sini ingin meminta koreksi tentang skripsi saya, ingin diajarkan oleh Bapak misalnya. Bagaimana Pak? Maaf Pak mengganggu waktunya. Apabila kami mengganggu saya minta maaf. Itu ya psikologi yang sudah ditautkan dengan akhlak yang sudah ditautkan dengan psikologi. Maka dia akan lembut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf ini Pak mengganggu tidurnya misalnya siang ya. Bapak kalau baca kayak gitu, kalau dalam keadaan mau tidur, Bapak terenyuh, nggak akan mungkin Bapak marah. Maaf Pak sudah mengganggu Bapak, kalau Bapak masih tidur ya, saya penting sekali nih Pak, karena besok Bapak mau uji saya, oleh karena saya minta kepada Bapak tolong kira-kira apa clue-cluenya misalnya. Bapak akan kasih tahu ya, Bapak langsung terenyuh, walaupun Bapak mau tidur diganggu seperti itu sama orang yang berbicara lembut dengan akhlak dan psikologi, Bapak langsung terenyuh ya, tidak jadi marah, yang tadi mau marah gak jadi marah tuh. Jadi gampang sekali dosen itu kamu taklukkan nanti dengan akhlak dan psikologi, maka dia akan takluk dengan kita gitu. Jadi harus begitu ya Ratna ya. Saya udah jelaskan ya. Terus lagi Dwi Putri belum bertanya. Terus lagi Tika Anggria belum bertanya. Terus lagi Nurul Alfi Cindy Fadilah, hadir Pak, terima kasih ilmunya, semoga saya bisa mengamalkannya, amin amin ya rabbal alamin. Terus lagi Dwi Fitri ya. Terus lagi Love It, siapa ini? Wow, masa ada yang cinta sama Bapak ini ya, Love It ini, coba kalian baca ya. Ayo siapa ini, nggak ngerti ya Bapak. Assalamualaikum, siapa ini? Cynthia Hartono ya. Terus lagi assalamualaikum Febi Kuslianto, manajemen dakwah. Ini Pak, saya ingin bertanya sedikit tentang tasawuf, bagaimana penjelasan kaitan antara tasawuf dan thariqah? Mungkin itu yang itu tadi ya penjelasannya. Tasawuf lebih ke arah yang Bapak bilang pada waktu itu, seperti suf, merapatkan safnya harus di depan, serambi ya, serambi dari masjid tadi, di masjid, terus suci waltz ya, sub suci waltz dari bulu domba Yaman. Jadi kaitannya ya, untuk mempelajari thariqah itu harus melewati fase dari tasawuf dulu, tingkatan dari tasawuf amali, tasawuf falsafi, tasawuf agami, tasawuf ahlaki ya, itu harus kita lewati dulu fase-fase dari tasawuf, maka kita baru bisa lari ke thariqah. Nah, apakah dengan sudah melewati fase tasawuf kita akan bisa berthariqah Pak? Belum tentu kalian berhasil. Bisa keberhasilannya hanya sekitar 40%. Jadi jangan coba-coba belajar thariqah ya. Febi Guslianto, jadi itu ya, jadi Bapak nggak terlalu mau jauh berbicara tentang tasawuf thariqah. Mumet, jujur Bapak juga ya. Bapak nggak bisa kali Pak, iya Bapak jujur Bapak nggak bisa ya. Dalam artian nggak bisanya itu Bapak tidak bisa menerangkan secara detail kepada kalian ya, karena terlalu panjang kalau Bapak jelaskan ini, karena ada fase-fase yang tidak, dalam tanda petik, tidak masuk akal untuk kita. Jadi Bapak nggak mau menjelaskan kepada kalian. Terus ini ada balasan dari kawannya yang menjawab ini saya Ratna Siregar Pak. Wow, Ratna udah menjawab, bertanya, ini menjawab lagi. Mendekatkan beda Tuhan karena ya.
dengan bahwa ya betul, dengan demikian jelas hubungan antara tasawuf dan thariqah. Ya thariqah bermula dari tasawuf. Ya betul, berkembang dengan berbagai macam paham aliran, betul. Surya, betul, ya. Bapak apresiasi jawaban dari si Ratna, bagus, ya. Jadi thariqah itu harus melewati tasawuf dulu, sama dengan Bapak, ya. Cuma Bapak nggak mau jelasin terlalu panjang, sama dengan Ratna tadi pun tidak menjelaskan secara detail, mungkin bukan nggak tahu, cuman bingung juga mau menjelaskannya. Ya, terima kasih Ratna ya udah bantu Bapak jawab. Kamu terus lagi, siapa lagi nih? Banyak bertanya hari ini ya. Mohon maaf Pak, saya Raka MD2. Cara mengetahui kalau ilmu psikologi udah ada pada diri kita bagaimana Pak? Kamu lembut hatinya. Kamu tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya. Kamu tidak banyak bicara. Setiap pembicaraan kamu itu nasihat. Kamu tidak memfitnah orang. Kamu tidak menggibah orang. Kamu tidak menamimah orang. Kamu tidak membenci seseorang. Itu sudah ada tertanam dalam diri kamu kalau kamu sudah bisa melewati itu. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya, dan sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Itu psikologi. Karena jiwa manusia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya sifat, kita punya sikap, kita punya perilaku. Ketiganya harus ada dalam diri kita. Sifat itu mendekam, susah diubah. Sikap itu bisa diubah. Perilaku itu aksen atau karakter dari perbuatan kita. Ya, jadi kalau kita sudah berpsikologi, kita akan lembut hatinya. Tidak akan marah dengan kritikan orang. Tidak akan bicara semaunya. Berbicara bila urgent saja. Ya, itu. Kalau kamu belajar banyak psikologi, boleh sama Bapak nanti kapan-kapan kumpulkan aja Pak, kami mau belajar psikologi seminggu sekali, boleh. Hari Minggu ini Bapak ajarkan dengan detail, termasuk nanti ilmu pengobatan. Kalau ada yang mau nunjuk tangan gitu ya. Oke, selanjutnya saya Lizaryani MD ya. Di sini saya mau bertanya, apakah masih banyak pada masa sekarang ini kita masih mantap menjalankan condong lebih ke filsafat? Contohnya seperti apa? Terima kasih Pak. Oh iya, masih banyak sekali ya orang-orang yang condong pada filsafat, terutama orang-orang yang di luar Islam. Yang di dalam Islam pun banyak yang belajar filsafat itu hanya untuk duniawi saja. Ya, kalau orang-orang yang dalam Islam itu kadang mengakali ya dengan logika dunianya. Ya banyak sekali. Ya makanya ada jurusan akidah filsafat di UIN Sunan Gunung Jati, ya, Sunan Kalijogo, ya, Jogja, Gunung Jati Bandung, Wali Songo Jawa Tengah, terus lagi Sunan Ampel Jawa Timur, ya, itu banyak saja di Malangnya, ya, banyak orang-orang filsafat itu tadi, ya, mereka sudah memasukkan nilai-nilai dunianya lebih banyak daripada nilai akhiratnya. Jadi mereka telah banyak belajar tentang logika saja. Tapi firman-firman Allah kadang dipakai, kadang tidak. Jadi sudah banyak sekali ya Eliza ya. Terus lagi contohnya seperti apa Pak? Itu katakan Bapak tadi. Ya dia misalnya contohnya Bapak bilang, kamu sudah waktunya azan, itu waktunya sholat. Allahu Akbar, kamu langsung sholat. Terus misalnya kamu mau sodakoh, kamu punya uang 100 rupiah. Kamu pikir, oh saya mau makan ini. Tapi kalau saya makan terus saya sodakohkan 50 rupiah, mungkin saya nggak bisa makan. Akhirnya kamu tidak sodakoh. Itu kamu masih berbicara dunia. Kamu tabungkan aja 50 rupiah itu untuk infak, sodakoh atau jariah, maka kamu sudah ada dalam ilmu itu. Masalah 50 rupiah punya kamu, nanti pasti akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus lagi banyak lagi contoh-contohnya orang yang sudah condong kepada filsafat, banyak sekali ya, seperti dia lebih mengedepankan logikanya daripada firman-firman hadis Rasulullah, dikedepankan sama dia. Itu tidak menguntungkan, ini tidak begini, nggak segala macam. Itu contoh-contohnya banyak. Terus ada balasan lagi dari siapa nih,
Reva yang balas ya. Reva ganda, saya minta maaf, saya masih belajar ya. Mana sih? Kok salah pencet coba nih? Selengkapnya, oke. Iya, bagus ya. Filsafat itu pemikiran manusia. Reva, kamu pintar sekali ya. Itu ya, yang kata Bapak itu masalah dunia, bukan masalah akhirat. Ya, jadi kalau masalah dunia itu manusia yang buat. Ya, Reva, kamu pintar, bisa sampai ke sana dalam pikiran kamu. Ya, Bapak siap juga kamu ini ya. Udah rajin sekali bertanya, alhamdulillah. Ya, Reva Dwi Ganda. Bapak save kamu. Terus lagi nanti siapa yang rajin bertanya, siapa yang rajin menjawab, Bapak ingatkan Bapak akan save itu ya. Bapak akan ingat nama kalian. Ya, waktu Bapak ketik nilai, ingat kalian langsung. Nah, sudah copy paste aja. Dikasih apes ya. Terus lagi nih, oke. Reva bertanya lagi juga ini. Wah, banyak juga nih. Saya bertanya pada Ustaz, teman-teman saya itu banyak yaitu bagaimana eksistensi psikologi tasawuf dalam psikologi agama Islam dan bagaimana mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan dalam perspektif psikologi. Ya, tadi seperti kamu bertanya sama dengan yang di atas, kawan-kawan kamu. Ada psikologi agama, ada psikologi yang dipadankan dengan tasawuf. Sebenarnya psikologi agama itu adalah psikologi tasawuf itu sendiri. Ya, jadi padanannya itu tasawuf ini tentang agama, yang masuk agama kita belajar Islam kita. Ada psikologi agama lain, ada Buddha, Hindu, Kristen dan lain-lain, ada psikologinya. Ya, kita ke Islam, makanya disebut psikologi agama Islam. Nah, terus bagaimana pengembangan kekuatan spiritual? Wah, sangat kuat sekali ya dalam perspektif psikologi agama Islam, sangat kuat ya. Bapak punya ilmu hipnoterapi namanya ya. Itu penyaluran energi. Ini ilmunya dari India. Ya, Bapak diajarkan oleh seorang profesor. Bapak nggak sebutkan namanya. Ada 8 profesor yang mengajari kita, ya, mahasiswa-mahasiswanya untuk jadi seorang pengobat dengan hipnoterapi. Maka begitu ilmu hipnoterapi kita padankan dengan, kita hubungkan. Ada yang bertanya kemarin, padankan itu apa Pak? Ya, padankan itu hubungkan ya. Begitu Bapak hubungkan dengan ilmu Islam, maka hipnoterapi kita semakin kuat. Awalnya Bapak di tahun 2009 hanya punya 11 energi. Begitu Bapak padankan hasil dari penelitian profesor-profesor, Bapak tidak sebutkan namanya, yang satu, yang ketuanya sudah almarhum. Begitu dipadankan dengan Islam, maka sekarang energi Bapak itu lebih dari 27. Ya, 27 itu bisa bisa ngapa-ngapain aja, bisa nyulap daun jadi uang gitu. Tapi Bapak gak pernah melakukan itu. Ya, perikatannya seperti itu, bisa menyulap, bisa membuat kalian tuh melongo. Bapak ini manusia bukan sih gitu. Ya, akan bertanya seperti itu. Tapi jangan dilanjutkan. Nah, terus ini si Ulandari Isnadiah akan bertanya, oke, makasih ya. Pak, saya ingin bertanya mengenai ilmu tasawuf dan ilmu filsafat. Ya, Bapak buka. Apa kaitan antara ilmu tasawuf dan ilmu sahabat, Pak? Dan mohon berikan Pak Wulan minta contoh seperti apa. Ini jawaban soal ya nanti ya. Wulan, pertanyaan kamu bagus, karena pertanyaan kamu ada di soal Bapak ya. Nanti Bapak jawab kalau sudah terjawab nanti ya. Mungkin nanti di 2 minggu lagi baru jawab. Ingatkan Bapak tentang pertanyaan kamu, nanti Bapak jawab ya. Itu. Karena ini pertanyaan kamu ada di soal Bapak ya. Mudah-mudahan kamu benar nanti ya. Ini ada balasan dari kawannya. Siapa nih? Yosa ya, Yosa bagus Yosa ya. Wah, ini bagus. Pencarian hakikat tasawuf. Ya, bagus jawabannya. Ya, Bapak ini semuanya bagus, tapi
Kalau bapak bilang bapak bagus dan belum tentu benar ya. Tapi kalau bapak bilang bagus sesuai dengan apa yang ini baru itu benar. Terus si Reva, alhamdulillah MD ini ya, bapak the best MD untuk bapak ya. Kelas MD itu diketuai oleh siapa? Si Reka sama si Yosa ini the best ya. Sering banyak yang bertanya, yang belum bertanya, yang belum menjawab, sering banyak kan bertanya dan menjawab. Biarkan bapak ngasih nilai kalian tuh gak bingung, biar bapak copy paste aja gitu ya. Dengan kalian seperti ini nih enak bapak ya. Di si Reva ini bapak save sudah lagi ya. Itu terus siapa lagi tadi? Ulan Isnadia juga bapak save, Yosa ya. Terus siapa lagi? Reka ya. Yang lain mana yang mau bapak save? Ini apresiasi, bukan bapak subjektif, bukan. Ini apresiasi kepada kalian yang sudah bertanya dengan menjawab. Berarti kalian mengikuti kuliah bapak itu dengan benar. Jangan nanti baru nonton semenit 2 menit sudah kalian tinggalkan, itu bapak tersinggung. Ya udah capek-capek buat video begini ya, terus kalian tinggalkan, tersinggung bapak. Ya ingat itu. Ya bapak nggak mau sampai kalian seperti itu. Bapak udah banyak yang bapak save. Yang bapak save ini akan bapak berikan nilai yang terbaik sama dia. Apresiasi bapak, bukan bapak ngalam kalian, bukan. Tapi kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ilmu ini kebaikan, lomba-lomba. Saling bersainglah kalian gitu. Ini bersaing Reva, Susi, siapa lagi sih? Ulan dari Nadia, ya. Terus lagi Nunzo, Reka, Yosa, ini kalian ayo sambar ini. Sambar maunya bapak ini. Ya, maka bapak save semua. Yang bapak save enak, bapak copy paste aja nantinya. Bukan bapak nggak suka dengan yang ini. Bapak suka semua orang yang banyak bertanya. Bapak suka dengan orang yang banyak menjawab. Ini jawaban Reva ini salah, tapi bapak save dia. Jawaban Ulan ini sama, salah. Bagus teman, bagus apa? Bagus dia mau jawab. Bapak apresiasi dia. Ya, yang lainnya harus ikut. Oke, siapa lagi nih? Yosa, oke. Siapa lagi? Yosa Liana akan coba menjawab. Oh, Yosa, banyak yang mau jawab ini ya. Ya, Yosa mana? Ini Yosa sudah, Reva. Ya, ada benernya juga ya si Yosa. Terus lagi si Ulan, si Reva ini ya. Lihat dulu. Ya bagus juga ya, nggak salah ya, tapi belum sempurna saja gitu ya. Oke, nanti bapak yang jawab, tapi nanti karena ini belum selesai kita. Ini si anak rantau ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ilmu psikologi pak? Itu menyangkut selirnya pak. Bagaimana kalau membiasakan kita mengetahui ilmu psikologi dan tadi bapak udah jawab ya, implementasi ilmu psikologinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada yang bertanya tadi ya. Ini ada balasannya dari siapa? Reva lagi nih kan. Lah ini kan harus nah iya. Ya seperti yang bapak jawab tadi ya. Reva bagus itu ya. Ingatkan bapak. Assalamualaikum, ini Kiki Bella Aldia. Iya. Wah, pertanyaan lagi. Saya dua istilah tasawuf Indonesia dan neo-sufisme dari urban sufisme. Bagaimana membedakan antara keduanya? Ya itu tadi. Ya urban itu yang di luar Islam, yang tasawuf itu yang di dalam Islam. Dah itu membedain lah. Ya, nggak usah panjang-panjang. Pertanyaannya gitu. Jadi neo-sufisme itu biasanya orang-orang di luar Islam yang ada di India misalnya, yang beragama Hindu, Buddha, ya. Itu neo ini. Ini ada belasannya dari kawannya. Enggak, ini enggak ada. Oh, dia kasih name-nya ini kayak Kiki Bella ya. Ya, betul.
Ya, jadi intinya itu yang neonya itu punya orang-orang Hindu dan Buddha. Sedangkan yang punya kita adalah tasawuf. Saya ingin bertanya Pak, siapa nih? Imam Iman Amirul Ramadan. Apa hubungannya antara filsafat dengan akhlak? Terima kasih. Kamu Iman, kemarin sudah Bapak terangkan ya. Antara itu lagi, ini ada dalam soal Bapak, nanti Bapak jawab sekalian ya. Ini Bapak jawabkan punya kawan kamu aja. Ya bagus ya, jawaban dari siapa nih? Si Ayu Dayarmi, bagus. Bapak save Ayu Dayarmi ya. Reva lagi nih ya. Waduh Reva ini mantap ini ya. Bapak suka dengan orang-orang seperti ini. Ya, siapa yang nulis pertanyaannya ini? Jawaban Reva sama si Ayu Dayarmi udah bagus ya. Tapi nanti Bapak akan jawab ya. Tapi nanti, bukan sekarang. Setelah Bapak umumkan bahwasannya siapa-siapa yang ikut remedial nantinya ya. Terus Assalamualaikum. Baru absen. Saya Nurza Herina. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas, apalagi untuk kami anak zaman sekarang. Karena sebagian kecil pemuda-pemudinya mendekatkan diri kepada Allah, kebanyakan para pemuda-pemudi itu terus dalam pergaulan bebas. Bagaimana cara mengantisipasinya? Jangan kamu dekati pergaulan bebas. Itu aja. Simpel amat Pak. Ya mau jawab apa lagi? Jangan kamu dekati. Daripada kamu bergaul bebas, ambil Quran kamu ngaji. Sholat, sunat, rawatib, nawafil. Ya. Pak, Bapak pernah ke karaoke Pak selama di Bengkulu? Bapak bukan pernah ke karaoke saja, sampai kerokan Bapak sudah. Jadi Bapak tidak pernah ke karaoke. Jangan ke karaoke. Karaoke-nya dimanapun Bapak nggak tahu. Ya, Nuzul ya. Jadi jangan kamu dekati pergaulan lepas tadi. Pacaran, jauhi pacaran. Pacaran itu ujung-ujungnya NAFSU BIRAHI. Ini nggak perlu. Pacaran apa itu pacaran? Yang ada dalam Islam itu apa? Ta'aruf. Habis ada apa? Khitbah. Habis khitbah akad nikah. Habis akad nikah pacaran. Tuh. Ya. Jadi jauhi yang kira-kira pergaulan itu akan menyimpang kepada hal-hal yang Bapak katakan. Jauhi itu. Narkoba segala macam, hati-hati. Ya. Bapak itu lebih mengutamakan karena Bapak banyak di luar, ya, sering dipanggil sana sini, sering isi kuliah umum, sering jadi narasumber di sana sini. Jadi lebih banyak Bapak menanamkan ilmu jariah kepada orang-orang, ilmu yang bermanfaat. Bapak merehat narkoba, Bapak membantu orang-orang yang sakit jiwa, Bapak membantu penyelidikan sana sini, Bapak membantu ini itu. Jadi nggak ada kesempatan lagi Bapak untuk melakukan hal-hal yang atau mendekati, bukan melakukan, mendekati. Karaoke nggak pernah demi Allah. Kalau kerokan ya 2 minggu sekali Bapak kerokan, bukan karaoke, kerokan. Karena Bapak gampang masuk angin. Ya, jadi hindari pacaran. Katakan kepada pacar kalian, kita sekarang mau terus pacaran atau bubar. Kalau mau ta'aruf boleh, kita hanya kenalan. Tapi jangan sering chat-chatan lagi, karena chat antara perempuan dengan laki-laki haram hukumnya, kata Imam Syafi'i. Apalagi chat-chat yang mengandung pornografi. Ya Bapak istilahkan bukan porno, tapi pornografi. Jadi itu ya. Terus Repa menjawab, ya bagus semua ya. Terus siapa lagi yang menjawab? Mulasi Bengkulu menjawab, Nuzul menjawab, Nuzul lagi menjawab lagi,
Reva menjawab lagi. Terus nuzul, Reva, mulasi BKI. Ya. Nah, kalau siapa? Sedikit aja ya. Ada peran orang tua. Ya, ada peranan itu. Tapi semuanya tergantung pada diri kita yang sudah bisa membedakan. Kita ini sudah bisa membedakan yang baik mana, yang buruk mana. Ya. Kalaulah kalian pacaran, maka yang akan rugi itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki senang-senang aja pacarannya. Ya, makanya kalau sekarang pacaran putus saja. Mau nggak taruh sama saya? Kalau dia nggak mau taruh berarti dia ada niat yang buruk dengan kalian. Itu aja lah, gampang. Tapi susah Pak, orangnya baik. Semua orang baik. Pada saat-saat seperti ini seorang baik, apalagi sedang jatuh cinta, baiknya minta ampun. Sesalah apapun dimaafkan. Sejelek apapun cowok kita dimaafkan sama kita. Tapi kalau sudah benci, itu tadi bener aja jadi salah. Ya. Apa yang sudah kita korbankan, jadi bacalah syair-syair Bapak. Ya, kamu tonton syair-syair Bapak. Itu semuanya kehidupan dunia. Bahwa dunia ini semu, nisbi, fata morgana, fana, tidak kekal. Itu kehidupan dunia yang hanya isinya keingkaran, mengingkari, kemunafikan, janji, fitnah, ghibah, namimah, penipuan. Tapi nggak semua kan Pak? Iya, tapi banyak yang seperti itu. Ya, jadi menghindarinya itu yang usul. Kalau punya pacar yuk, kita nggak usah pacaran, kita taruh saja dulu. Kalau kamu nggak mau taruh ya sudahlah, kita bubar aja lah mendingan gitu. Sudah aman, jelas itu. Ya, oke ya Nuzul ya. Ini ada balasan kawan-kawan kamu nih, bagus-bagus semua ya. Terus ada lagi nggak nih? Nggak ada, kosong ya udah ya. Ya, sudah nggak ada lagi yang jawabnya. Terus Bapak buka season keduanya ya. Nanti Bapak potong 3 bagian ini ya. Relo. Ya, ini yang kedua ya, yang ada di UTS 117 yang masuk, 48 jawaban. Ada yang jawab juga sih ini ya. Ya, si Apria Renaldi bagus jawabannya ya. Nanti tidak perlu remedial ya. Terus siapa lagi nih? Nanti Bapak baca satu persatu. Nanti baru Bapak umumkan di kuliah selanjutnya ya. Jadi cukup ini terlalu panjang. Nanti di kuliah selanjutnya Bapak umumkan siapa-siapa saja yang perlu perbaikan, siapa yang tidak ya. Itu nanti diperbaikan, silakan perbaiki. Jangan takut nilainya tetap sama ya, yang perbaikan atau tidak nantinya. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Bapak apresiasi kalian sudah mengikuti UTS dan apresiasi sekali ya. Bapak mengajar ada 4 jurusan. Di jurusan MD ini
Bapak harus katakan kepada kalian is the best. Kalian yang terbaik. Ya, kalian yang terbaik bagi Bapak. Ya, jadi ada 4 jurusan yang Bapak ajar, 4 prodi, bukan hanya di Fuad ya. Dan jurusan MD ini yang komtinya si Yosa sama si mereka, ini yang paling baik mengikuti kuliah online Bapak. Yang lainnya kurang. Oke, demikian. Terima kasih. Jangan lupa tonton sampai selesai. Like ya, yang belum subscribe dulu biar Bapak banyak nih ya peminat yang nontonnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.